Do you feel the vibes? Yo, balik lagi bersama saya Handi Wijaya di channel YouTube Glory Motor PTK. Nah guys, ini di depan kita sudah ada shock VND AK111. Sesuai dengan request dari pelanggan sebelumnya, bagaimana sih cara melakukan setting preload di shock VND? Nah, kebetulan kita bikin video ini untuk menjelaskan, sekalian saya jelaskan juga ada 3 settingan yang dapat dilakukan di shock VND AK111 ukuran 330 mm untuk Honda Vario. Nah, yang pertama adalah head adjustable head. Ini kita dapat atur ketinggian shock, yaitu dengan cara membuka ring head di sini, kemudian kita putar saja headnya ke atas. Kemudian kita kunci kembali supaya kencang. Nah, fungsi dari mengatur tinggi dari headnya ini adalah untuk mencapai ketinggian yang diinginkan pada shock. Kemudian yang kedua adalah supaya terdapat ruang yang cukup antara head shock dengan tabung, supaya ruang ini memberikan jarak antara tabung dengan selebor bawah motor Anda, sehingga Anda tidak perlu potong selebor bawah motor. Itu keunggulannya. Kemudian preload setting. Preload setting ini mengatur tekanan awal per pada shock. Nah, ini adalah settingan pabrik, udah cukup lembut. Jadi per ini semakin ke bawah dia semakin keras, semakin ke atas semakin lembut. Caranya adalah membuka dulu pengunci dari ring head dari preload headnya ini. Kemudian kita bisa atur di sini. Semakin kita putar ke kiri menggunakan alat yang sudah tersedia di dalam satu paket shock ini seperti ini, kita putar ke kiri. Ingat ya, penguncinya harus dilonggarkan dulu atau dibuka saja baru kita putar. Sebenarnya pakai tangan juga bisa, cuman kita sesuai prosedur saja menggunakan alat ini. Diputar ke kiri, per ini akan tertekan ke bawah. Semakin ke bawah semakin keras. Saat Anda sudah mencapai tekanan per yang diinginkan, silakan kunci kembali di sini. Jadi pernya tidak mental lagi ke atas atau preload headnya tidak bergeser-geser. Nah, itu caranya. Untuk yang ketiga adalah rebound setting. Rebound setting ini ada tulisannya, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Ini ada S soft dan H hard. Semakin soft ya semakin lembut pantulan dari per ini, pantul balik ya kalau rebound. Kalau H semakin keras atau semakin lamban dia pantul kembali. Jadi kalau kita putar ke arah kanan, nah ada suara kliknya. Ini tekanannya akan semakin keras, atau artinya kalau kita bawa motor dengan shock ini, kemudian shock ini amblas ke bawah atau kita masuk lubang, motornya kan tertekan tuh shocknya. Nah, dia nggak langsung mantul naik, dia pelan-pelan naiknya. Nah, kalau kita ngatur soft, biasanya langsung pas tertekan ke bawah dia langsung mantul kembali. Jadi menyesuaikan medan dari jalan yang akan kita tempuh. Untuk jalan berlubang kita usahakan agak keraskan saja, namun tidak usah terlalu keras juga. Untuk jalan yang tidak rata atau banyak lubang-lubang kecil atau banyak kerikil-kerikil kecil, otomatis kan motor kita akan bergetar-getar. Nah, untuk lebih nyaman kita setel yang soft, karena pantulannya mengikuti, lebih cepat pantul naik pada saat terkena kerikil-kerikil pada saat kita bawa motornya. Nah, itu penjelasan untuk soft dan hard, tinggal diputar saja tuh. Ini akan semakin lembut, putar sebelah kanan akan semakin keras. Ini dapat dilakukan setelah shock terpasang di motor. Yang tidak boleh diatur pada saat shock terpasang adalah bagian headnya, karena sangat sulit untuk mengaturnya. Kita harus mengunci kembali, otomatis harus buka bodi lagi. Nah, kemudian preload setting juga dapat kita setel pada saat pada saat shock ini terpasang di motor. Mari kita coba setel preload. Kita buka dulu ya.
Oke, sudah dibuka. Nah, kita putar ke kiri untuk mengatur tekanan pernya ke bawah. Nah, dilihat tuh. Dratnya ya kawan-kawan, ini dratnya makin kelihatan, artinya pernya makin turun. Tuh. Nah, sekali lagi. Apabila dirasa cukup tekanan pernya, kita harus mengunci kembali. Di mana ya kuncinya ini? Nah, di sini kita kunci kembali supaya pernya tidak pantul kembali. Nah, semakin putar ke kiri, semakin turun dia. Kalau kita ingin longgarkan kembali, terlalu keras, kita ingin mengatur lembut lagi, kita tinggal buka lagi. Sebenarnya pakai tangan juga bisa kawan-kawan, tinggal diputar seperti ini. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita sesuai prosedur saja, tinggal diputar. Tuh. Nah, dia akan kembali naik. Ini semakin lembut. Nah. Oh, kelihatan kan kawan-kawan? Pernya semakin naik. Ini semakin lembut. Nah, kalau kita sudah mencapai yang kita inginkan, kita harus kunci kembali. Kuncinya di sini. Ingat ya, jangan lupa dikunci ya guys, karena ini penting. Kalau nggak dikunci, masih ada kemungkinan pernya akan berubah posisi. Nah, oke, ini sudah kencang. Nah, itu dia sekilas cara setting preload, setting head, dan setting rebound. Nah, di sini ada sedikit variasi untuk shock PND AK111 untuk ukuran 330 mili. Ini sekilas kelihatan seperti untuk setting kompresi, namun ini sudah kita coba, ini hanya variasi saja, sekedar info tambahan saja. Nah, itu dia cara untuk melakukan setting head, setting preload, dan setting rebound di shock PND AK111 ukuran 330 mm. Saya Handi Wijaya, undur diri dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan dan menambah wawasan dari kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel kita, silahkan klik subscribe channel Glory Motor PTK, like, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Glory Motor PTK. Saya Handi Wijaya, undur diri dulu. Ciao.